Halo Bang, bisa tolong kenalin diri Abang nggak? Oke, perkenalkan nama gue Abdurrahman Peter Safiandi, gue bisa dipanggil Abi. Gue FAUI Angkatan 2020, Prodi Reguler. Oke, nama gue Rehan Dava, Angkatan 2019, programnya para... Perkenalkan, nama gue Gifar Fadilah dari FAUI Angkatan 2021 dari Suprodi KKI. Halo, salam sejahtera buat semuanya. Nama gue Jamat Mikael, FAUI Angkatan 2021, program studi reguler. Oke, halo, nama gue Arya Reza Maulana, biasa dipanggil Ejat, FAUI 2020, prodinya paralel. Nama gue Muhammad Sofan Zaki, nama kostrat gue John. Gue dipanggil Opan, FAUI Angkatan 2021, single or taken. Sebenarnya gue jagain jodoh orang sih. Halo, nama gue Marlin, Angkatan 2019 dari Prodi Reguler. Saat Abang sebagai mahasiswa baru, Abang itu melihat Kostrad sebagai organisasi apa sih? Dan kenapa Abang putusin buat masuk menjadi PMK? Kalau pada saat gue jadi mahasiswa baru, gue ngeliat Kostrad itu sebagai organisasi supporter karena banyak juga kakak kelas gue di SMA yang udah dari Kostrad. Jadi gue udah kurang lebih tau lah Kostrad itu sebagai organisasi supporter. Iya, dan kurang lebih juga gue waktu SMA itu pernah ada di organisasi supporteran. Jadi gue udah Kebiasa sama udah kebiasa. supporteran. Iya, betul. Oke, Kostrad tuh pas gue awal maba tuh gue ngeliat Kostrad organisasi yang seru banget. Karena keluarganya berasa banget, karena gue ngeliat angkatan atas yang Kostrad itu bener-bener kemana-mana bareng dan ngerasa ya gue butuh orang-orang seperti ini gitu loh. Karena pas awal gue masuk EVA, kebetulan gue gak punya teman banyak dan gue butuh nyari teman gitu loh. Dan gue ngerasa Kostrad mungkin tempat gue bisa nyari teman. Betul, networkingnya bagus banget. Offline pas gue maba. Iya. Oke, kalau dulu dari pertama maba, gue melihat Kostrad itu kan emang kalau dari Kostrad itu sendiri sebagai organisasi yang mendukung Tentara Merah gitu kan. Dan dari maba emang gue interest karena beberapa kenalan gue, kating-kating dan teman-teman gue juga memiliki ketertarikan yang sama di organisasi Kostrad. Dan setelah gue riset lebih lanjut dan mengetahui lebih dalam lagi, gue akhirnya mutusin buat magang di Kostrad sebagai pengurus muda Kostrad 2021. Gue merasa waktu itu Kostrad mungkin alasan gue pertama kali pengen masuk FAUI kali ya, karena Kostradnya itu kan. Nah jadi ketika gue tahu Kostrad menerima anak magang atau PMK, jadi gue mau memutuskan untuk ikut ke dalam untuk merasakan dan pengen tahu aja gitu loh, ini organisasi bergerak di bidang apa dan ngapain aja sih, seperti itu. Gue ngeliat Kostrad tuh sebagai organisasi yang struktural dan independen ya. Jadi Kostrad tuh merupakan wadah sih bagi gue karena latar belakang di SMA gue suka banget sporteran dan ya Kostrad tuh menjadi wadah bagi gue untuk menyalurkan aspirasi gue ke Tentara Merah dengan cara supporteran gitu kurang lebihnya Bang. Oke, dulu tuh jujur sebagai maba gue nggak pernah tahu ada supporteran. Jadi pas ngeliat Kostrad tuh rasanya kayak seru aja sih dan iya gitu. Dan gue juga kebetulan diajak juga sama alumni sekolah gue dulu, jadi kayak ya udah kenapa enggak gitu. Jujur sebenarnya gue pertama kali tahu Kostrad itu gue kurang tahu sebenarnya Kostrad itu organisasi apa. Tapi yang gue lihat secara sekilas organisasi asik banget dan sangat kekeluargaan dan itu menjadi daya tarik utama menurut gue dari Kostrad FAUI. Nah, Abang selama jadi PMK itu Abang tuh ada suka dan duka nggak sih selama di biro itu terutama? Kurang lebih sukanya aja sih, dukanya nggak ada sih. Kayak kalau sukanya ya gue ngerasa gue dapet teman baru karena waktu itu kan pas gue maba di zaman online kan ya, jadi kita susah untuk reach out orang-orang. Jadi gue dapet teman-teman baru gue tuh di PMK itu. Oke, mungkin sukanya ya karena di Kostrad ini kan bisa dibilang ada beberapa pengurus juga, banyak pengurus dan mungkin kedekatannya dan rasa ikatan antar satu sama lain itu bisa dibilang kuat dan itu menjadi salah satu dari sekian banyak suka yang gue rasakan selama menjadi pengurus muda Kostrad maupun menjadi pengurus Kostrad saat ini. Nah berarti benefit apa sih Mbak yang Mbak dapetin sebagai PMK gitu dalam konteks kalau dibandingkan sama organisasi lain gitu? Oke,
Sebenarnya kalau tanya benefit ini kan lebih ke apa yang gue cari dulu ya. Gue kan di Kostrat sebenarnya pengen cari teman dan cari keluarga, dan itu tuh semuanya gue dapetin di situ. Dan untungnya bahkan dapet nilai plusnya, gue jadi belajar organisasi, tapi lebih ke apa ya, yang santai gitu. Kalau organisasi lain yang gue ikutin juga itu kan lebih serius. Nah di sini tuh kita bisa organisasi, kerjanya dapet, tapi santainya juga dapet gitu. Jadi emang gak ada tekanan dalam kerjanya gitu sih. Oke, jadi lebih santai gitu ya, nggak ada pressure. Benefit yang gue dapetin di Kostrat adalah gue belajar bagaimana caranya gue bisa kerja ikhlas sih untuk orang lain. Oke, kalau dari gue pribadi sebenarnya mungkin ada baik dari tadi udah bilang kekeluargaan. Menurut gue itu gue nggak perlu state lagi lah, itu udah pasti banget. Tapi di lain hal itu menurut gue di Kostrat itu gue dapat banyak kesempatan sih untuk lebih berekspresi dan lebih lebih menjalankan prokernya itu bagaimana caranya kita aja, walaupun nggak tetap dengan ada guidelines, tapi tetap gimana kita bisa mengembangin sendiri gitu loh. Daripada yang organisasi-organisasi lain yang gue udah pernah alami, kayak mereka kadang lebih pakem dan lebih punya yang lebih rigid aja cara kerjanya. Menurut gue di sini lebih santai dan gue bisa lebih berkembang aja. Lo juga udah lama, cukup lama juga nih di Kostrat. Tapi gue mau nanya nih, gimana sih first impression lo atas work tempo dan work environment di Kostrat itu sendiri? First impression gue atas work tempo dan work environment di Kostrat, ya kurang lebih misalnya dibandingkan dengan organisasi gue yang lain dan segala macam, di Kostrat pun tetap ada pekerjaan, nggak semerta-merta gabut lah istilahnya gitu. Environment-nya gue ngerasa Kostrat santai, tapi ya juga ada waktu serius gitu loh. Jadi kalau misalkan kita kerjaan udah selesai, ya kita pengen santai-santai bebas gitu loh. Yang penting pas ada suatu deadline kerjakan, kita kerjain dulu. Kalau udah kelar baru kita ngerjain yang lain gitu loh. Oke, pertanyaan berikutnya Bro Zia, dari rank 1 sampai 10 nih, seberapa besar sih lo rekomen para maba untuk daftar PMK dan kenapa? Kalau dari 1 sampai 10 menurut gue itu terlalu mengecilkan spektrum yang ada sebenarnya ya menurut gue ya. Menurut gue nggak perlu dikasih batasan lah kayak gitulah. Kalau bisa kasih 1000 kata gue. Dari rank 1 sampai 10, seberapa besar sih rekomen lu buat para maba untuk daftar PMK dan kenapa? Gila, lo harus daftar. 100 ya, berarti di atas 10 nih. Gila, enggak, harus lebih lagi tuh. Kalau bisa 1000. 10 sih. Kenapa tuh Bang? Ya karena balik lagi apa yang bisa gue dapet di Kostrat, bahkan sampai sekarang gue masih ada di Kostrat, gue ngerasa organisasi ini ngasih gue benefit lah. Ya. Sampai abang jadi sekarang. Oke. 10 dong jelas, karena saya SC-nya. Kata sampai 10 ya? 11 nih dari 10. Rekomen banget ternyata. Karena bener-bener seru banget gitu loh Kostrat. Apa yang tadi gue bilang, karena kalau gue nggak masuk Kostrat, gue nggak bakal bisa kenal sama angkatan atas gitu loh. Gue nggak bakal bisa kenal sampai angkatan 2013, 2014. Padahal gue dari 19 GP ke sana kan udah lumayan jauh kan, 6 tahun, 5 tahun. Tapi karena gue bisa di Kostrat, gue kira kenal sama mereka. Gue bisa tahu nih ternyata after gue kuliah tuh gue harus ngapain sih biar gue bisa ya kayak mereka atau bisa lebih baik daripada mereka gitu loh. Karena memang di PMK kalian bisa mendapatkan teman-teman baru maupun yang nanti bisa dibilang sebagai keluarga baru, dan untuk mahasiswa-mahasiswa baru, maba-maba tahun ini yang baru masuk mungkin baru belum mengenal satu sama lain dan hanya sekelibet saja melihat tanpa mengetahui lebih dalam lagi. Dan menurut saya dengan join di pengurus muda Kostrat tahun 2022 ini kalian bisa mengenal lebih dalam dan lebih jauh tentang teman-teman kalian yang berbeda dari latar belakangnya, dan di situ dipersatukan oleh pengurus muda. Lo kuliah yang dalam waktu dekat akan menjelang offline kan nih Bro Zia. Nah, bagaimana sih perkembangan Kostrat ke depannya bagi orang lain maupun pengurus? Wah, menurut gue bakal sangat pesat sih. Ibarat kata kita kemarin 2 tahun ini kita udah bisa kita masih bisa bertahan dan malah masih eksis gitu loh di saat-saat online. Menurut gue di masa-masa offline kita bakal ibarat kata makin melejit gitu aja sih menurut gue. Kita udah ngelewatin 2 tahun masa-masa paling berat menurut gue dari Kostrat FHUI. Kalau menurut gue pribadi ya dari yang gue alamin. Dan menurut gue kedepannya pasti kita bakal lebih jaya lagi sih. Kalau buat perkembangan Kostrat, mungkin gue spill aja dikit. Kalau Kostrat mungkin nanti bakal adain kompetisi olahraga buat 1UI. Jadi kita bakal ngadain sportan offline dan itu pasti seru banget buat maba. Jadi makanya sangat rekomen banget dong buat maba daftar PMK. Biar kita ngerasain serunya gimana kuliah offline. Bener banget, bener. Sebenarnya harapan gue sih ya semoga Kostrat lebih berkembang sih, karena gimana pun juga kita kan sebenarnya organisasi yang kerjaannya sebenarnya offline kan. Nah jadi
Iya, nah waktu online kemarin aja bisa seru kayak gitu dan menurut gue pastinya pas offline bakal seru dan kita bisa balik lagi ke sebagaimana kita mestinya sebagai organisasi supporter gitu sih. Nah, oke. Berarti harapan abang apa sih buat PMK yang akan datang ini? Kalau harapan gue ya semoga buat PMK nanti yang udah magang jadi PMK antusiasmenya tinggi ya. Terus juga bisa berkontribusi. Kalau nanti kan ada Olim dan sebagainya, ya gue harap bisa ikut ngeramein di situ sih. Terus juga take benefit yang banyak lah. Maksudnya kalau misalkan dia mau magang di PMK, ya pasti banyak banget ilmu yang bisa dia dapat. Ya ketika dia magang dia bisa nyerap ilmu itu sebanyak-banyak. Ya harapan gue buat PMK adalah cari apa yang harus kalian cari di Kostrad, apalagi pas ketika lagi kalian PMK, dan temukan itu gitu loh. Jadi cari dan temukan gitu. Lo harus set dulu apa yang lo mau cari, apa yang lo pengen dapetin, apa yang lo pengen gapai, dan lo temuin bagaimana caranya. Karena akan menjadi sia-sia kalau misalnya lo masuk cuman karena ya udah gue ngikut temen gue aja, gue ngikut karena nih supporteran asik gitu, tanpa lo tahu alasan dan tujuan. Itu sih kalau menurut gue. Menurut gue ya lo jangan mikir-mikir deh kalau masuk Kostrad karena kayak lo bisa dapet teman baru, lo bisa dapet keluarga baru, lo juga bisa dapet organisasinya, dapat belajar bikin kegiatan, pokoknya lo nggak bakal nyesel. Kayak gue harap PMK atau maba nanti bisa milih tempat kalian, milih wadah kalian buat nyari teman, nyari keluarga yang tepat sesuai dengan apa yang kalian mau, apa yang kalian inginkan ke depannya. Biar nanti kalian juga di suatu tempat nantinya, apabila itu di Kostrad ya kalian juga bisa nyaman di Kostrad. Dan gue harap semua PMK nanti juga bisa nyaman di Kostrad. Gue bakal ngerangkul kalian juga kok.